Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok utama akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang buku yang berjudul Principles of Distributed Database. Sebelumnya, saya perkenalkan nama saya Irunisa dan rekan saya Santi Febrianti. Jadi, dalam buku ini tuh membahas tentang sistem database terdistribusi. Langsung saja untuk pendahuluan yang akan kami bahas akan langsung disampaikan oleh Santi Febrianti. Padanya saya persilahkan. Teknologi sistem basis data terdistribusi merupakan gabungan dari dua pendekatan yang saling bertentangan dalam pemrosesan data. Sistem basis tersendiri dan jaringan komputer sistem basis data telah membawa kita dari paradigma pemrosesan data di mana sistem aplikasi mendefinisikan dan memelihara datanya sendiri. Selanjutnya di sini ada gambar pemrosesan file tradisional, di mana di sini data didefinisikan dan dikelola secara terpusat. Lalu yang kedua di sini ada gambar pengolahan basis data, di mana orientasi baru ini menghasilkan independensi data di mana program aplikasi kebal terhadap perubahan dalam organisasi logis atau fisik data dan sebagainya. Lanjut, di sini ada tujuan paling penting dari teknologi database adalah integrasi, bukan sentralisasi. Penting untuk menyadari bahwa salah satu dari istilah ini tidak selalu menyeratkan yang lain. Integrasi dapat dicapai tanpa sentralisasi, dan itulah yang ingin dicapai oleh teknologi basis data terdistribusi. Selanjutnya di sini ada pengolahan data terdistribusi. Beberapa derajat pemrosesan terdistribusi terjadi di sistem komputer manapun. Bahkan pada komputer prosesor tunggal, di mana unit pemrosesan pusat CPU dan fungsi input atau output dipisahkan dan tumpang tindih. Pemisahan dan tumpang tindih ini dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pemrosesan terdistribusi. Munculnya komputer paralel secara luas telah semakin memperumit gambaran tersebut karena perbedaan antara sistem komputasi terdistribusi dan beberapa bentuk komputer paralel agak kabur. Selanjutnya di sini ada data pusat pada jaringan, di mana dalam kasus ini masalah manajemen basis data tidak berbeda dengan masalah yang dihadapi dalam lingkungan basis data terpusat. Sebentar lagi kita akan membahas DBMS client atau server yang melonggarkan persyaratan ini sampai batas tertentu. Basis data dikelola secara terpusat oleh satu sistem komputer, situs 2 pada gambar 1.3, dan semua permintaan diarahkan ke situs tersebut. Selanjutnya di sini ada keberadaan sistem jaringan. Keberadaan jaringan komputer atau kumpulan file tidak cukup untuk membentuk sistem basis data terdistribusi. Yang kami minati adalah lingkungan tempat data distribusikan di antara sejumlah situs. Selanjutnya, apa itu sistem basis data terdistribusi? Yaitu kumpulan basis data yang saling terhubung secara logis dan tersebar di beberapa lokasi dan jaringan komputer. Pengelolaan dilakukan oleh sistem manajemen basis data terdistribusi yang menyembunyikan kompleksitas distribusi data dari pengguna. Selanjutnya di sini ada janji teknologi DDBS, di mana menawarkan solusi inovatif untuk mengelola data berskala besar, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung pengembangan aplikasi terdistribusi yang lebih kompleks. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Hairunisa. Sini ada janji teknologi DDBS. DDBS menawarkan solusi inovatif untuk mengelola data berskala besar, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung pengembangan aplikasi terdistribusi yang lebih kompleks.
Ada keunggulan DDBS atau sistem basis data distribusi. Transparansi data. Yang pertama ada transparansi data. Data yang didistribusikan dan direplikasi dapat diakses seolah-olah tersimpan di satu lokasi. Kedua ada keandalan. Meningkatkan keandalan melalui redundansi data. Jika satu lokasi gagal, sistem tetap dapat beroperasi. Lalu ketiga, kinerja yang lebih baik. Data yang berlokalisasi di dekat pengguna mengurangi latensi dan memanfaatkan paralelisme untuk meningkatkan efisiensi. Keempat, ekspansi mudah. Mudah menambahkan kapasitas penyimpanan atau proses tanpa memengaruhi sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, tantangan dalam DDBS. Replikasi data laras untuk memastikan konsistensi. Kedua, kegagalan sistem. Mengelola kegagalan jaringan atau untuk integritas data. Ketiga, kontrol konkurensi. Memastikan transaksi yang terjadi di berbagai lokasi tidak mengakibatkan konflik atau inkonsisten. Fragmentasi. Membagi data untuk efisiensi. Selanjutnya, masalah fragmentasi dan distribusi data. Bagaimana memecah data menjadi fragmen yang dapat dikelola. Kedua, pemrosesan query. Mengoptimalkan pencarian data di berbagai lokasi. Ketiga, arsitektur. Memilih arsitektur yang sesuai seperti model klien atau server, peer-to-peer atau sistem multi-database. Ini adalah gambar hubungan antar isu penelitian. Selanjutnya ada arsitektur ANSI Sparch. Jadi arsitektur ANSI Sparch ini tuh merupakan sistem manajemen di bawah naungan Komite Perencanaan dan Persyaratan Standar atau Sparch. Ada 3 tampilan data. Nah, yang pertama ini tuh ada tampilan luar yang paling sebelah kiri itu. Jadi merupakan pengguna akhir yang mungkin seorang programmer. Lalu ada tampilan dalam yaitu sistem atau mesin, dan pandangan konseptual yaitu perusahaan. Untuk setiap tampilan ini diperlukan definisi skema yang sesuai. Nah, terus pada level terendah atau yang terakhir, sebelum terakhir sih, pada level terendah, arsitektur terdapat tampilan internal yang berhubungan dengan definisi fisik dan organisasi data. Lokasi data pada perangkat penyimpanan yang berbeda dan mekanisme akses yang digunakan untuk mencapai dan memanipulasi data merupakan isu yang ditangani pada level ini. Di sisi lain ada ekstern lainnya, terdapat tampilan eksternal yang berkaitan dengan bagaimana pengguna melihat basis data. Tampilan pengguna individu mewakili bagian basis data yang akan diakses oleh pengguna tersebut, serta hubungan yang ingin dilihat pengguna di antara data. Selanjutnya ada lapisan DBMS di pusat. Di dalam gambar ini tuh ada anak panah. Nah, anak panah ini tuh menunjukkan arah data dan aliran kontrol. Dengan pendekatan top-down, lapisan-lapisan tersebut adalah antarmuka, kontrol, kompilasi, eksekusi, akses data, dan manajemen konsistensi. Bisa dilihat di gambarnya. Selanjutnya, alternatif implementasi DBMS. Nah, dalam gambar ini tuh ada beberapa yang pertama ada otonomi. Nah, otonomi itu adalah fungsi dari sejumlah faktor seperti apakah sistem komponen yaitu DBMS individual bertukar informasi, apakah mereka dapat secara independen menjalankan transaksi, dan apakah seseorang diizinkan untuk memodifikasinya. Yang kedua ada distribusi. Distribusi ini tuh memusatkan tugas pengelolaan data di server sementara. Klien fokus pada penyediaan lingkungan aplikasi termasuk antarmuka pengguna. Tugas komunikasi dibagi antara mesin klien dan server. Selanjutnya, heterogenitas dalam bahasa query tidak hanya melibatkan penggunaan paradigma akses data yang sama sekali berbeda dalam model data yang berbeda. Akses atur pada satu waktu dalam sistem relasional versus
akses rekam pada satu waktu dalam beberapa sistem berorientasi objek, tetapi juga mencakup perbedaan dalam bahasa bahkan ketika sistem individual menggunakan model data yang sama. Selanjutnya, multi-basis data. Kemungkinan heterogenitasnya dan otonominya merupakan masalah yang saling terkait. Selanjutnya, client atau server. Dalam sistem relasional, server merupakan sebagian besar pekerjaan manajemen data. Ini berarti bahwa semua pemrosesan dan pengoptimalan query, manajemen transaksi, dan manajemen penyimpanan dilakukan di server. Klien selain aplikasi dan antarmuka pengguna. Memiliki klien DBMS modul yang bertanggung jawab untuk mengelola data yang di-cache ke klien dan kadang-kadang mengelola kunci transaksi yang mungkin juga telah di-cache. Selanjutnya ada komponen distribusi. Yang pertama, pengoptimalan query lokal, yang sebenarnya bertindak sebagai pemilih jalur akses, bertanggung jawab untuk memilih jalur akses terbaik untuk mengakses item data apapun. Yang kedua, manajemen pemulihan lokal, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa database lokal tetap konsisten bahkan ketika terjadi kegagalan. Yang ketiga, proses pendukung runtime, mengakses database secara fisik sesuai dengan perintah fisik dalam jadwal yang dihasilkan oleh pengoptimal query. Proses pendukung runtime adalah antarmuka ke sistem operasi dan berisi penyangga basis data atau cache manager, yang bertanggung jawab untuk memelihara buffer, memori utama, dan mengelola akses data. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Itu adalah beberapa poin penting dalam buku yang berjudul Principles Database Terdistribusi yang membahas tentang pendahuluan dari sistem database terdistribusi. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian yang kami berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.